밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Halo, nama saya Sinta Lini Putri dari kelas reguler B2. Saya dengan NPM 44. Di sini saya akan membuat video wawancara, tetapi sebelum ke video wawancaranya, saya akan menjelaskan tema yang akan saya ambil. Saya akan mengambil tema Gen Z dan tren bisnis online di Indonesia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu entrepreneur. Entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan dan mengembangkan bisnis dengan mengambil resiko finansial untuk mencapai keuntungan dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dengan inovasi. Generasi Z dan tren bisnis online di Indonesia. Gen Z ini kan sekelompok pemuda yang lahir dari tahun 1990-an sampai 2010-an. Banyak nih sekarang tuh peluang yang begitu luas buat mereka untuk memulai bisnis, terutama di online. Bisnis online ini mulai rame, mulai booming itu semenjak adanya pandemi COVID-19, di mana semua yang asalnya itu dilakukan secara tatap muka, secara offline, mana semua orang beraktivitas dengan normal itu diharuskan melalui via online dengan marketplace atau lewat Instagram, lewat TikTok untuk memasarkan produknya. Bisnis online itu lebih besar peluangnya karena sekarang tuh tren itu lebih cepat berjalannya, tergantung apa yang sedang booming, apa yang sedang viral. Karena dengan zaman online sekarang ini banyak hal yang bisa viral secara tiba-tiba dan itu mempengaruhi pasar, karena tren juga ikutan mengikuti apa yang sedang ramai dibicarakan. Salah satunya ada teman saya yang nanti akan menjadi narasumber saya. Dia merintis bisnis online-nya itu dari SD, dari dia berjualan gorengan, terus dari SMA juga dia mulai jualan online dengan sistem COD. Saya juga ikut menemani dia dalam prosesnya. Dan sekarang dia udah cukup lumayan ya, udah lumayan bagus perkembangannya. Dia sudah bisa menjadi pengisi di suatu acara webinar atau seminar di kampus-kampus untuk menginspirasi orang-orang bahwa generasi Z ini tuh bisa untuk sukses dengan kerja keras sendiri itu di waktu yang cepat dengan peluang online yang sedang tren sekarang ini. Oke, saya akan banyak basa-basi, tapi sebelum ke video wawancaranya, saya akan memperlihatkan pemasaran produk brand teman saya yang akan jadi narasumber, gimana dia membuat konsep brandnya, gimana dia membuat si videonya, si kontennya itu menarik untuk menarik perhatian generasi-generasi Z ataupun generasi yang milenial. So, check this out. Halo, saya Sinta Lini Putri dengan PM44. Saya akan mewawancarai narasumber saya dengan tema Generasi Z dan Bisnis Online di Indonesia. Online-nya di bidang apa nih Kak? Oke, alhamdulillah sekarang aku bisnisnya itu di bidang fashion nih Kak Sinta. Oh keren ya. Bisa ceritakan lebih spesifik gitu apa tentang brand yang Kakak lagi gondrong sekarang? Oke, mungkin sedikit cerita ya. Nama brand aku tuh namanya Ansa Official. Nah, kenapa saya kasih nama Ansa Official? Karena sebetulnya saya tuh udah dari SD ya Kak Sinta, udah mulai jualan gitu.
Mungkin kalau misalkan SD tuh saya lebih jualan kayak jualan gorengan, makanan gitu. Terus lanjut ke SMP, saya sering jualan juga, tapi itu ngambil dari orang lain kayak reseller gitu ibaratnya. Dulu kan pernah booming banget ya yang namanya Polaroid gitu. Nah terus lanjut ke SMA, masih sama jualan kayak ngambil barang dari orang lain, entah itu makanan, fashion, apapun itu pokoknya mampu dijual lah pokoknya gitu. Nah pas masuk kuliah di 2019-2020 masih tetap dijualan, cuma karena dari situ mikir kalau misalkan aku jualan dengan cara mengambil barang ke orang lain, kayaknya udah deh gini-gini aja. Nah mulai 2021 saya mulai beraniin lah, ngeberaniin bikin baju hasil desain saya sendiri gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan gitu. Ya, penjelasan yang sangat inspiratif ya. Saya kan nanya nih, bagaimana sih pengaruh generasi Z terhadap bisnis online di Indonesia ini? Oke, mungkin pengaruh generasi Z terhadap bisnis online ini merupakan pengaruh yang sangat besar ya Kak Sinta. Karena kan di sini kita sebagai generasi Z itu memiliki pola pikir yang sangat cepat lah. Contohnya kayak digital marketing kan kita benar-benar sangat tanggap lah ibaratnya di dalam dunia digital marketing, khususnya di bisnis online. Oh, keren. Terus saya keren. Oke, lagi. Singkat padat jelas ya. Cepet. Oh gitu ya. Jadi ada tips nggak gimana cari peluang di saat sekarang ini kan banyak nih kompetitor yang sama-sama generasi Z yang dimana lebih banyak inovasinya, ya lebih susah untuk disaingi gitu. Oke, mungkin di sini saya sebagai owner Asp itu fokus aja gitu ya kepada keunikan brand saya sendiri gitu ya. Terus saya juga pernah ngeriset melihat lah ibaratnya, melihat brand-brand yang lain. Mungkin kan pasti di dalam suatu brand itu ada kelemahan sama kelebihan ya Kak Sinta. Nah mungkin saya pernah membeli ini, contoh ya, beli produk di brand ini. Nah ada kekurangannya. Nah kekurangan itu saya tambahin di brand saya, kayak gitu sih Kak Sinta. Mungkin jadi memanfaatkan kekurangan dari kompetitor untuk bisnis Kak Anis sendiri. Ya betul. Oke, dengan pernah nggak ngalamin kesalahan yang tidak sengaja yang berakibatkan customer tuh yang asalnya langganan jadi nggak langganan nih di bisnis Kak Anis? Ya, mungkin sejauh ini belum pernah sih ya, kasih belum pernah yang benar-benar apa banget gitu. Tapi waktu itu pernah kayak dari segi konten nih, misalnya saya konten produk ini, tapi pas barang sampai ke customer itu kayak bukan real gitu lah gitu ibaratnya. Ini kayak beda gambar, padahal itu tuh cuma pengiriman cuma itu tuh kesalahan dari pengirimannya. Dia pesen celana tapi sama saya dikirimnya baju gitu. Jadi itu kesalahan dari saya, tapi abis itu bisa ditukar lagi, jadi aman gitu. Human error ya. Betul. Ini strategi apa nih buat menarik perhatian generasi Z ke bisnis Kak Anis? Oke, mungkin untuk menarik agar si konsumen itu bisa membeli produk aku gitu ya. Nah, pertama sih kita harus bikin konten yang menarik ya. Karena kan kita sebagai generasi Z itu benar-benar fokus banget pada digital marketing, apalagi kayak TikTok, Instagram maupun Shopee lah. Jadi kayak ya udah sebisa mungkin kita harus bikin konten yang semenarik mungkin. Karena kan kalau misalkan kita mau bikin konten yang namanya jualan online kan apa-apa lihatnya di online kayak di HP atau di Shopee, TikTok kayak gitu lah. Nah jadi sebisa mungkin kita harus bikin konten yang sangat menarik agar si konsumen itu bisa tertarik dengan produk kita kalau misalkan kontennya kita menarik. Dan satu lagi sih konsisten. Keren. Berarti dengan sampingan Kak Anis sebagai konten kreator itu bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk bisnisnya Kak Anis sendiri. Ya betul banget, karena kan di sini saya sebagai content creator juga, jadi ya udah sekaligus saya masarin produknya sendiri. Dan satu lagi untuk mempercayai brand saya sendiri itu, saya berkolaborasi dengan influencer. Dan kebetulan banget saya ada teman gitu ya, jadi ya udah kerjasama aja gitu sama influencer. Sangat inspiratif ya, dengan punya relasi yang sama-sama influencer itu sangat bermanfaat ternyata. Benar-benar Gen Z banget gitu. Oke, sebelum saya menutupi wawancara ini, saya akan bertanya nih, apa saran dan juga pesan dari Kak Anis buat generasi Z lainnya biar berani buat bisnis gitu.
Oke, mungkin pesan dari saya untuk teman-teman di sini yang mau berjualan online ataupun berbisnis ataupun kayak itulah konten kreator. Pertama jangan malu ya, tentunya jangan malu, terus ungkapin aja keahlian kalian, entah itu sebagai konten kreator ataupun pebisnis kayak gitu sih. Pokoknya tetap semangat aja. Tetap harus pede buat kedepannya bisa lebih baik lagi. Cukup segini dulu untuk sekarang. Buat kalian yang kepo sama produknya Kak Anis, produk bisnis online-nya bisa follow di sini @anisshop dan IG-nya @anisrahmat. Terima kasih. Dadah.